Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang remaja kritis ditabrak kereta api di Padang. Minuman buah nipah khas Nagari Ulakan memperlancar pencernaan dan menyegarkan badan. Minuman buah nipah mungkin terasa asing bagi Anda. Namun, bagi yang ingin mencobanya, bisa datang ke Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Minuman ini telah memiliki berbagai varian rasa. Pedagang minuman buah nipah ini berjejer di pinggir jalan dan terlihat jika Anda melewati Nagari Ulakan. Selain menawarkan objek wisata dan kuliner, daerah ini terkenal dengan minuman buah nipah yang banyak tersedia di hutan nipah di kawasan tersebut. Hanya dengan harga Rp8.000, Anda sudah bisa menikmatinya. Untuk mendapatkan isinya, buah nipah harus dibelah, kemudian dibersihkan sebelum disuguhkan. Satu gelasnya dibutuhkan 4 potong kecil saja. Untuk memberikan varian rasa, bisa ditambahkan dengan nutrijel kelapa, cendol air mata pengantin, tapai, atau diberi cincau. Untuk kesegarannya, bisa ditambahkan dengan es batu. Kemudian dijadikan satu di dalam gelas. Untuk rasa manisnya, ditambahkan dengan susu dan sirup. Nah, minuman pun siap untuk dinikmati. Minuman ini digemari anak-anak hingga orang tua karena bisa melancarkan pencernaan dan menyegarkan badan. Rasanya enak, nikmat, manis gitu. Mungkin ada khasiatnya, Bu? Khasiatnya salah satunya dapat melancarkan pencernaan. Kalau menurut masyarakat di sekitar itu untuk membuat kita awet muda katanya. Biar terbantu, bagus. Kenapa nih? Ada pendapatan lebih dari jualan di warung. Tambah belanja anak-anak, bisa nyisakan uang lebih dari yang biasa. Itu makanya berminat jualan terus. Selama ini, buah nipah terbuang begitu saja. Karena biasanya hanya digunakan saat bulan Ramadan tiba. Kesulitan ekonomi saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu menginspirasi wali nagari setempat untuk dijadikan sumber pendapatan masyarakatnya. Sebelumnya buah nipah ini cuman menjadi konsumsi sendiri bagi masyarakat untuk kebutuhan menjelang hari puasa gitu. Tapi karena kalau untuk secara menjadi nilai ekonomis itu di tahun 2020 itu di saat wisata Gerintal Lopat itu dibuka, itu pas waktu COVID itu lagi marak-maraknya gitu. Nah, bagi Anda yang melewati daerah ini, rasanya rugi kalau tidak singgah sejenak untuk menikmati minuman segar berkhasiat ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. KBO Intel. Ya. Saat sedang menjalankan aksinya, pencuri besi rel kereta api di kawasan Danau Singkara, Kabupaten Solok, dicokok polisi.
Dari 4 pencuri, 2 diantaranya berhasil kabur. Kedua pelaku yaitu Hermanto, 42 tahun, bekerja sebagai sopir, dan rekannya Dedi Sangra, 42 tahun, sehari-hari berprofesi sebagai pedagang. Keduanya merupakan warga Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto Singkara. Kedua pelaku bersama 34 potongan besi hasil curian mereka diperagakan polisi. Pelaku mengaku menjual besi tersebut Rp300.000 per potongnya. Kementerian Perhubungan menderita kerugian puluhan juta rupiah karena ulah mereka. Laporan yang diterima polisi, Kementerian Perhubungan sebagai pemilik aset negara itu sering kehilangan besi rel di daerah tersebut. Jalur kereta yang dulu menghubungkan Kota Padang Panjang dan Kota Sawalunto itu kini tak lagi dilalui kereta api. Dari Jalan Reskrim, atas adanya laporan pengaduan dari pihak PT KAI Padang yang menyatakan bahwa banyak relnya telah hilang, baik bantalan maupun relnya. Karena atas laporan tersebut, kami melaksanakan kegiatan penyelidikan dan alhamdulillah atas bantuan dari informasi masyarakat, kami berhasil menangkap 2 orang pelaku atas identitas H dan D, yang mana pada saat itu mereka sedang melakukan pemotongan rel kereta api dengan menggunakan gas LPG. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Meski hampir seluruh pelosok di negeri ini telah dialiri listrik, namun keluarga Rasid di Nagari Gugak Kuranji Hilia belum menikmatinya. Akibatnya, anak-anak Rasid, Nabila dan adiknya yang berstatus sebagai pelajar, terpaksa belajar menggunakan lampu teplok. Hal ini disebabkan mereka tidak bisa belajar saat siang hari, karena waktunya habis digunakan untuk membantu orang tuanya menggembalakan ternak milik orang lain. Hidup dengan kondisi memprihatinkan tak membuat Nabila patah semangat untuk belajar. Untuk mendapatkan informasi pelajaran atau berkomunikasi melalui jaringan internet, ia harus mendaki bukit di belakang rumahnya untuk mendapatkan sinyal. Meski melewati malam dengan penerangan seadanya, Nabila dan adiknya tetap belajar. Agar masa depannya tak segelap saat ini, ia berharap rumahnya bisa dialiri listrik, sehingga bisa belajar dengan lampu yang terang. Kurang fokus karena tidak ada lampu, hanya belajar dengan lampu teplok. Nampak nak hurufnya? Kalau diterangin sama teploknya banyak, baru kelihatan jelas. Ya kesulitan, tapi bagaimana macam mana lagi kan? Seperti apa kesulitannya aja? Ya kalau pakai lampu ini kadang-kadang anak-anak belajar pakai lampu lampu teplok. Jadi kurang, istilahnya anak-anak tu kurang istilahnya belajarnya. Keluarga miskin ini sudah tinggal belasan tahun tanpa menikmati fasilitas seperti yang orang lain rasakan. Mereka berharap uluran tangan dermawan yang mempunyai kelebihan rezeki untuk bisa meringankan beban mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.